Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita siapkan tempat yang terbaik, karena sebentar lagi ibadah online Keluarga Allah Ngawi akan segera dimulai.
The Year of the Holy Spirit, Tahun Roh Kudus. Salah satu karakter mutlak Roh Kudus adalah kekudusannya. Tuhan mau kita hidup bertumbuh dalam level kekudusan. Ambil komitmen hidup dalam pertobatan sejati. Ikutilah proses pemurnian Roh Kudus. Jadilah pribadi yang murni dan berintegritas dalam kepenuhan Roh Kudus. Kekudusan Roh Kudus. Sorak-sorak tepuk tangan yang meriah bagi Raja di atas segala Raja. Haleluya. Shalom gereja Tuhan. Shalom. Saya percaya setiap kita yang dari tempat ini, kita adalah orang yang menyala-nyala, yang siap terima pengurapan Roh Kudus. Sebab malam ini ada roh yang tidak terbatas, yang siap dicurahkan di tempat ini. Yang percaya bangkit berdiri bersama-sama dan berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Kami sambut Roh-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Semua bersuka cita. Setiap kami menyembuhkan yang sakit. Yes. Mari sorakan bersama. Oh iya, oh, 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 iya, oh. Oh iya, 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 oh, oh, iya, semuanya siap menari bagi Raja. Dan biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kami persembahkan segala hormat, segala pujian kami bagi-Mu. Deklarasikan, Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Naikkan pujian mujizat terjadi. Terjadi dalam nama Yesus. Mengalir kuasa-Mu.
raja di atas segala raja. Engkau dahsyat, Engkau hebat Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali gereja Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi yang nyata dan memiliki perasaan, yang mengerti dan memahami seberapa besar kita mengasihinya. Shalom keluarga Allah, adalah sukacita bagi kami untuk bisa menyampaikan beberapa informasi ke gerakan gereja kita dalam Revival News minggu ini. Kisah janda Sarfat yang memberikan minyak dan tepung terakhirnya kepada Nabi Elia mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan dan keberserahan kepada Tuhan mendatangkan pemeliharaan yang ajaib bagi hidup kita. Janji iman kita adalah salah satu cara menabur benih profetik yang bila dilakukan dengan iman akan mendatangkan anugerah dan mujizat besar dalam hidup kita. Gereja menyediakan fasilitas persembahan online atau non-tunai, yaitu dengan internet banking, PayPal, aplikasi dompet online di HP atau gadget saudara, juga melalui website maupun transfer ATM. Informasi nomor rekening Keluarga Allah Global selengkapnya dapat saudara baca di gbika.org/persembahan. Saudara masih terkendala dalam memberikan persembahan secara online atau non-tunai? Tidak perlu bingung, karena gereja telah menyediakan kotak-kotak persembahan yang bisa saudara temukan dan gunakan sebelum saudara masuk ke ruang ibadah. Dipakai Tuhan untuk menggembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dalam kelompok kecil atau kelompok sel adalah sebuah karunia yang teramat besar. Di tahun Roh Kudus ini, mari pakai kesempatan yang ada untuk kita para KKS Keluarga Allah meningkatkan kualitas pelayanan kita, agar lebih banyak lagi jiwa baru dapat kita bawa kepada Tuhan. Ikutilah Training for Trainer, yaitu program pelatihan untuk mengembangkan dan meningkatkan kepemimpinan seorang KKS yang berkualitas dan bermultiplikasi tanpa batas sampai ke bangsa-bangsa. Kelas barunya akan kita mulai Senin, 1 Februari pukul 7 malam melalui Zoom. Tempat terbatas dan program ini khusus untuk KKS Keluarga Allah saja. Informasi dan pendaftaran, Ibu Ayu atau Saudari Maya, atau bisa juga ke call center plus di 0899 789 5000. Tahukah saudara bahwa dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan ada kuasa ilahi yang sangat dahsyat yang sanggup menggoncangkan surga dan mengubah dunia? Mari menjadi bagian dari kedahsyatan Tuhan dengan bergabung dalam Proskunetes Empowering Center Global Online. Kelas yang dibuka meliputi semua bidang pelayanan praise and worship di gereja kita. Untuk informasi selengkapnya maupun pendaftaran, silakan menghubungi saudara Andre Yosia di 0812 1073 5367. Pelatihan PEC Go ini gratis bagi seluruh jemaat dan pelayan Tuhan Keluarga Allah Global. Daftarkan diri saudara paling lambat 26 Januari. Mendukung pemerintah memutuskan penyebaran COVID-19 di Indonesia, Keluarga Allah bergerak dengan aksi nyata membuka pelayanan Keluarga Allah Peduli COVID-19. Bersama tim medis dan pelayan Tuhan, kami melayani kebutuhan informasi seputar COVID-19, konseling untuk membangkitkan iman, permohonan bantuan doa, bantuan khususnya untuk yang karantina mandiri. Bagi saudara atau jika ada kenalan saudara yang memerlukan layanan KA Peduli COVID-19, saudara bisa menghubungi call center plus Keluarga Allah di 0899 789 5000 atau langsung ke nomor hotline di bawah ini. Bagi saudara yang rindu berpartisipasi dalam pelayanan ini, saudara dapat mendukung melalui dukungan dana, bantuan obat dan vitamin, bantuan sembako dan bahan makanan. Mari bersama kita bangkit dan menjadi terang. Demikian telah kami sampaikan Revival News minggu ini. Salam Roh Kudus berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Ibu Windy, saya berjamaat di GPI Keluarga Allah Yogyakarta. Saya juga pelayan Tuhan untuk tim ibadah di Star 1, pelayanan ibadah setiap hari Sabtu sore. Di sini saya mau membagikan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan yang terjadi dalam
keluarga saya. Beberapa waktu lalu kakak kandung perempuan saya di Jakarta dalam keadaan kritis karena dia sakit diabetes, ada luka yang sudah membusuk di kaki kirinya, lalu dia juga ada pembengkakan jantung dan paru-parunya juga penuh dengan air dan HB-nya itu rendah sekali karena pendarahan di luka kakinya ya yang mengakibatkan HB-nya itu rendah sekali. Saat itu dalam keadaan kritis dia sekitar 6 hari belum sadarkan diri. Dokter pun sudah mengatakan bahwa hanya mukjizat yang bisa menyadarkan dan memulihkan keadaan kakak saya saat itu. Lalu kakak saya waktu itu dia karena HB-nya rendah, dia membutuhkan donor darah saat itu. Kebetulan stok di rumah sakit itu sudah tidak ada stok untuk golongan darahnya dia. Lalu kita keluarga diminta untuk mencari donor atau kita cari ke PMI di luar. Nah saat itu kita semua keluarga kebetulan sekali termasuk saya itu dan anak-anaknya itu golongan darahnya itu tidak ada yang cocok. Lalu kita coba untuk mencari ke PMI, beberapa PMI yang kita hubungi itu tidak ada. Lalu waktu itu transfusi itu harus dilakukan jam 3 sore. Kita dari pagi udah ngubungin keluarga besar semua, saya itu bahkan menghubungi teman-teman saya di Jakarta, bahkan saya juga meminta KKS saya, Ibu Yuni, untuk menghubungi jemaat GBI Keluarga Allah di Jakarta. Siapa tahu dari salah satu jemaat itu ada yang bisa mendonorkan untuk kakak saya. Tapi sampai dengan jam 2 sore, kita itu tidak ada kabar sama sekali, kita belum dapat pendonor, sedangkan jam 3 sore itu kakak saya harus transfusi. Tapi puji Tuhan, saya berdoa minta kemurahan Tuhan dan puji Tuhan tepat jam 3 sore itu datang 2 orang teman dari ponakan saya untuk mendonorkan kakak saya dan sepupu saya dari PMI Bogor pun dia mendapatkan 2 kantong darah. Pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya dan saya percaya itu walaupun kakak saya itu belum mengikut Tuhan Yesus, tapi saya percaya Tuhan Yesus itu bisa menjamah dan menyelamatkan, memulihkan kakak saya. Lalu yang kedua, selama 6 hari itu kakak saya belum menunjukkan tanda-tanda untuk dia sadar dari kritisnya. Untuk pertama kalinya saya berdoa, menumpang tangan untuk kakak saya bilang, Tuhan, aku percaya Tuhan bahwa mukjizat-Mu sudah dinyatakan atas hidup kakakku Tuhan. Aku percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak lama kemudian setelah saya berdoa, kakak saya itu sadar dari kritisnya. Saya cuma bisa menangis dan puji Tuhan, haleluya bahwa kakak saya disadarkan saat itu juga. Tidak hanya di situ, saya tidak berhenti berdoa terus-terus untuk pemulihan kakak saya. Jadi jempolnya itu sudah tinggal separuh, jempol kakinya kirinya itu tinggal separuh, lalu itu lukanya itu membusuk sudah sampai pergelangan kaki. Nah, dokter bedahnya saat itu mengatakan ini harus diamputasi dan harus dilakukan operasi dan harus diamputasi. Kemungkinan itu amputasi itu dilakukan sampai selututnya ya. Sampai dengan waktunya untuk operasi, dari awal masuk kamar operasi sampai dengan selesai, di situ sambil nunggu kakak saya operasi, saya ambil waktu sendiri untuk terus berdoa, mendoakan kakak saya. Selama itu saya berdoa terus dan saya mengikuti Pondok Daud streaming saat itu. Kita ini keluarga dipanggil karena operasi sudah selesai, kakak saya sedang dalam ruang pemulihan, kami tetap menunggu. Lalu ketika saatnya untuk dipindah ke ruang perawatan, perawatnya itu memanggil saya, ibu adalah keluarganya dari Ibu Rinda. Iya, ini hanya jari jempolnya saja Ibu yang diamputasi, jadi tidak sampai lutut. Saat itu saya cuma bisa menangis, saya bilang nggak berhentinya, puji Tuhan, haleluya Tuhan, Kau sudah nyatakan mujizat-Mu atas hidup kakakku Tuhan, bahwa memang tidak ada yang mustahil lah bagimu Tuhan. Aku percaya itu Tuhan, bahwa mujizat-Mu sudah dinyatakan atas kakakku. Jadi yang diamputasi itu hanya jempol kakinya saja.
luar biasa sekali pekerjaan Tuhan yang dilakukan atas hidup kakak saya, dan saya tidak henti-hentinya bersyukur bahwa mujizat Tuhan itu tidak berhenti-berhentinya terjadi dalam hidup saya, dalam hidup keluarga saya. Ketika kita percaya bahwa mujizat Tuhan itu ada buat kita, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, semuanya itu pasti akan diberikan kepada kita. Untuk itu saya mengajak semua jemaat keluarga Allah dimanapun berada untuk tetap percaya pada mujizat Tuhan apapun itu, karena pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Terus berdoa, melayani Tuhan, tetap setia untuk berjemaat di keluarga Allah, karena gembala kita selalu memberikan rema-rema firman yang selalu membangkitkan roh kita untuk terus maju. Demikian kesaksian saya, terima kasih. Shalom keluarga Allah, berikut akan saya informasikan rangkaian publikasi minggu ini. Ibadah keluarga Allah Ngawi minggu depan tanggal 31 Januari 2021 akan dilakukan secara online. Maka dari itu, mari Bapak Ibu Saudara untuk membagikan link ibadah online kita kepada orang yang kita kasihi agar semakin diberkati. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online keluarga Allah Ngawi? Jika ada, silakan tuliskan di kolom komentar nama, tanggal lahir, alamat, beserta nomor handphone agar Bapak Ibu Saudara dapat digembalakan dengan baik melalui media internet. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada minggu ini? Jika ada, mari kita bersatu hati untuk berdoa bersama. Tuhan, terima kasih ya Bapa, jikalau minggu ini Tuhan kami dapat berbahagia karena saudara kami ada yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa. Engkau tambahkan 1 tahun penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan saudara kami. Kiranya Engkau memberkati saudara kami Tuhan, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati segala aspek kehidupannya, Engkau memberkati apapun yang menjadi kerinduannya, dan juga Tuhan, Engkau memberkati apapun yang menjadi pekerjaan tangannya. Tuhan, kami serahkan saudara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk kehidupan ke depannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan saudara kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sambut berkat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Untuk informasi komsel Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Ibu Hartini dan dapat dilihat di dalam kolom komentar yang sudah tertera. Doa online akan dilakukan setiap Jumat via Zoom jam 18.00 atau jam 6 sore dan dipimpin oleh Bapak Joko. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dan berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah dan berkat cinta kasih-Mu ya Bapa, kemurahan-Mu di setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, jikalau hari ini kami boleh memberikan persembahan yang terbaik, kiranya Engkau Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan, dan kiranya Engkau Tuhan yang berkenan atas persembahan kami, agar dapat menjadi alat memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu, kiranya Engkau Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengirimkan persembahan, boleh melalui scan barcode yang sudah tertera, dan juga bisa melalui via transfer di nomor rekening yang sudah tertera di kolom komentar. Sekian rangkaian publikasi yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya roh Tuhan ada di tempat ini.
Roh yang tidak terbatas, kuasa yang tidak terbatas ada di tempat ini Tuhan. Kami sambut Engkau ya Roh Kudus. Dengan hati yang terbuka, dengan hati yang merindukan, menanti-nantikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berhembuslah penuhi hati ini. Sorak-sorak tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, bagi Roh Kudus yang hadir dan bertakhta di tempat ini. Mari bangkit berdiri bersama-sama gereja Tuhan. Dengan segenap kerinduan, dengan segenap hati kami menanti-nantikan Engkau ya Roh Kudus. Ku rindukan Roh Kudus, Kau ku nantikan Roh Kudus, lebih
yang mulia, Engkau Raja yang agung, Engkau Raja yang maha besar, Engkau Raja di atas segala raja. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan, kami datang untuk beribadah padamu. Oh, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah. Kami menyembah-Mu, kami memuliakan Engkau Tuhan. Engkau Raja kami, Engkau Allah kami, Engkau Juru Selamat kami. Selama-lamanya Tuhan, Engkau menjadi Allah kami. Selama-lamanya Tuhan, Engkau menjadi Juru Selamat kami. Selama-lamanya Tuhan, Engkau yang berkarya dalam hidup kami. Lawanlah tempat ini Tuhan, lawanlah setiap Roma-Roma yang saat ini ikut ibadah online. Oh Tuhan, penuhi dengan hadirat-Mu. Oh, berilah jamaah-Mu, berilah sentuhan-Mu Tuhan, berilah pengurapan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu meliputi kami, kekudusan-Mu Tuhan. Orang apa melimpah dalam kehidupan kami. Orang lapa sakara lapa. Kami butuh pengurapan yang baru, kami butuh sentuhan-sentuhan ilahi. Tahirkan hati yang cemang Tuhan, lembutkan hati yang keras Tuhan pada saat ini. Oh, bersihkan hati yang kotor, sama Tuhan. Oh, hati yang tidak taat diubah menjadi hati yang taat, hati yang setia, hati yang percaya, hati yang dengar-dengaran dengan Engkau Tuhan. Orang pasakara sama Tuhan, jama yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang kalah diberi kemenangan, yang ketakutan diberi keberanian, diberikan damai, diberikan iman. Oh, yang tidak punya jalan keluar dibukakan jalan. Oh, yang kekurangan diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan karya-Mu, penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Oh, bungkuskan kekudusan-Mu Tuhan. Beri pengalaman-pengalaman supernatural. Setiap kami mengalami perjumpaan pribadi, setiap kami melekat padamu Tuhan, setiap kami dipenuhi oleh Engkau Roh Kudus. Engkau berkarya nyata, kuasa-Mu nyata, kasih-Mu nyata, karya-Mu nyata, hadirat-Mu nyata. Oh, mujizat-Mu nyata Tuhan. Oh, kuasa-Mu, kasih karunia-Mu, mujizat-Mu nyata Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Kau Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang nyata, hadirat-Mu nyata. Kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Engkau yang sudah memiliki kami Tuhan. Kami juga rindu mendengar sabda dan firman-Mu. Kembali Tuhan, berkata-katalah melalui hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya perkataan-Mu. Kami butuh firman-Mu, kami butuh perkataan ilahi, kami butuh rema-Mu Tuhan, kami butuh petunjuk-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Jamah hati kami, jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu, sehingga kami mendengar dan mengerti, kami percaya dan kami lakukan, sehingga kami mengalami kebenaran firman-Mu. Janji-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Kami serahkan pemberitaan firman ibadah sampai selesai dalam pengurapan, dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah dan teriakan haleluya. 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 Tuhan
dahsyat. Tuhanku dahsyat. Tuhanku luar biasa. Tuhanku luar biasa. Tepuk tangan. Salam kasih keluarga Allah. Ya, bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih pelayan praise and worship sehingga kita semua diberkati oleh Tuhan. Nah, selamat bagi saudara yang ibadah pada saat ini, baik yang offline maupun yang online. Ya saudara, diberkatilah kita semua. Siapa yang diberkati lewat pujian penyembahan? Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Ya saudara. Ya, peraturan pemerintah masih sama seperti waktu, ada batasan jumlahnya, kita masih melakukan yang sama. Jadi Sabtu ada 2 ibadah, Minggu ada berapa saudara? 6 saudara. Tapi kadang-kadang orang bingung, daftarnya sudah penuh. Lah hari ini saudara beritahu kalau ada teman yang belum daftar, sulit tidak bisa, datang saja saudara. Ya seringkali ada tempat-tempat yang bisa dipakai. Ya karena tidak semua orang daftar pasti 100%. Jadi beritahu mereka yang belum bisa daftar, datang saja. Kataan sebelah, datang saja. Gitu saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah sekarang kita masuk firman Tuhan, kita masuk seri khotbah yang luar biasa. Karena ini tema tahunan, yaitu tahun Roh Kudus. Ya, artinya Roh Kudus akan berkarya dengan dahsyat luar biasa pada saat ini. Sehingga sungguh-sungguh kita mengalami kemuliaan demi kemuliaan yang dahsyat karena karya Roh Kudus. Saudara, hari ini kita belajar tema kekudusan Roh Kudus. Apa saudara temanya? Kekudusan Roh Kudus. Saudara, karakter utama Roh Kudus adalah pada kekudusan. Dia itu Roh Kudus, dia itu Roh Allah, dia itu Roh Kristus, saudara. Tapi secara sifat disebut Roh Kudus, Roh yang kudus. Sekalipun Roh Kudus itu Maha Kuasa, Maha Kasih dan banyak hal, tapi diberi nama Roh Kudus karena itu salah satu yang utama, saudara, dalam pribadi Roh Kudus, yaitu apa? Kekudusannya, saudara. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa saudara? Kudus di dalam seluruh kehidupanmu, sama seperti dia adalah apa? Kudus saudara. Yang telah memanggil kamu, ya sebab ada tertulis, kuduskanlah kamu sebab aku kudus. Sebab Tuhan kudus, Roh Allah itu kudus. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Nah saudara, kudus dalam bahasa aslinya ditulis hagios saudara. Punya arti apa? Murni. Jadi punya arti Roh Kudus itu saudara, yaitu ya sifatnya karakternya murni saudara. Murni itu artinya apa? Nggak ada kotoran-kotoran. Kalau saudara beli emas murni, berarti semua kotoran-kotoran sudah dikeluarkan saudara. Hanya emas saja. Demikian juga Roh Kudus. Roh Kudus itu murni. Kalau dia berbicara tujuannya adalah murni. Kalau dia rencanakan kita, janjikan pada kita, bahkan termasuk menegur, tujuannya adalah murni supaya kita bisa mengalami kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan kasih karunia dan anugerah. Tepuk tangannya yang sangat mulia. Jadi kita bisa tangkap saudara, sekalipun mungkin beda dengan pengertian kita, sekalipun mungkin tidak masuk akal, ya apakah benar, tapi tangkap dia itu Roh Kudus, murni. Artinya tujuannya adalah hanya untuk kebaikan kita, hanya mendatangkan kasih karunia bagi kita. Juga seringkali disebut apa saudara? Ya tanpa celah atau bersih lah saudara. Enggak ada hal yang tidak baik, semata-mata sekali lagi saudara, hanya kemurnian. Itu Roh Kudus. Sehingga kita bisa tangkap bersama Roh Kudus, kita sama dengan sedang berjalan di dalam kemurnian tujuan dari Tuhan. Lalu kita juga harus tahu saudara, Roh Kudus tidak bisa bercampur dengan dosa.
kudus dan dosa ini berlawanan, nggak bisa menyatu, saudara. Sama seperti air dan minyak nggak bisa menyatu, saudara. Maka tadi dikatakan, hendaklah kamu kudus, sebab Tuhan adalah kudus, sebab Roh Allah adalah kudus, saudara. Nggak bisa kalau kita ingin Roh Kudus, ya, penuhi hati kita. Roh Kudus berkarya sepenuhnya dalam hati kita. Sama sekali lagi, kita harus mengkuduskan diri. Kan nggak bisa, ya sekali lagi dosa dengan kekudusan itu menjadi satu, saudara. Ya, harus kudus, saudara. Nah, saudara, ada sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus supaya sungguh-sungguh Roh Kudus itu bisa tinggal dalam hati kita, berkarya sepenuhnya, yaitu saudara, kita dikuduskan dengan darah Yesus, saudara. Ibrani 13 ayat 12, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk apa? Mengkuduskan umatnya, kita, saudara, dengan apa? Darahnya sendiri. Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, siapa percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan menerimanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Yesus, maka Roh Allah, maka Roh Kudus akan datang tinggal di dalam hati kita. Tapi kalau kita masih hidup di dalam dosa, itu enggak bisa. Maka sekali lagi, Tuhan rela dilahirkan sebagai manusia, bahkan akhirnya rela serahkan diri, gantikan kita. Ya, hukuman dosa, kita manusia, hukuman ditimpakan semua kepada Tuhan. Lalu dengan darahnya Dia menebus kita, Dia menyucikan kita, Dia melahirkan kita. Sehingga saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh yang Kudus bisa masuk, Roh yang Kudus bisa tinggal dalam hati kita, Roh yang Kudus bisa hidup bersama kita. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Nah, itu penting sekali. Jadi Tuhan kuduskan, ya, supaya sungguh-sungguh Dia bisa menyertai, ya, kita selalu, saudara. Efesus 1 ayat pertama dikatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus. Kepada orang-orang apa, saudara? Kudus. Di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi orang-orang percaya pada Kristus Yesus disebut orang-orang kudus. Pada gereja mula-mula ini yang dikatakan, ini yang disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang kudus. Dia bukan hanya sekedar kepada orang-orang percaya, bukan. Dia bukan hanya sekedar kepada orang-orang Kristen, bukan, saudara. Tapi dikatakan orang percaya dalam Tuhan itu disebut orang-orang kudus. Jadi saudara yang di sini orang-orang kudus. Saudara yang ada di online orang-orang kudus. Saudara yang ada di sini orang-orang kudus. Termasuk saya, ya saudara. Kita semua disebut apa? Orang-orang kudus. Saya percaya karena itu sesuatu yang sangat penting sekali, saudara. Tetapi waktu berjalan, ya, kata-kata kudus seringkali dilupakan. Tidak lagi kalau ketemu orang-orang kudus. Kalau nyebut tidak orang-orang kudus, paling-paling orang percaya, paling-paling orang Kristen. Sehingga kadang-kadang kurang kita itu disadarkan. Orang kudus, hidup kudus, sebab Allah itu kudus. Ya, sifat kudus kurang ditekankan kadang-kadang. Hari ini Tuhan sedang mengingatkan pada setiap kita semua yang ada di sini, saudara, yang ikut online. Kita disebut orang-orang kudus. Allah kudus, Dia tinggal dalam kita. Kita dikuduskan dengan dari Yesus. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Jadi setiap kali kita dengar firman Tuhan seperti ini, dipanggil seperti ini, kita sadar kita ini orang-orang kudus. Jangan jadi orang-orang cemar, gitu, saudara. Terus ingatkan, hidup dalam kekudusan. Bahkan terus, saudara, waktu Tuhan datang kita kuduskan, roh kita yang sudah pasti dikuduskan, lahir baru, saudara. Tapi setelah itu, saudara, harus mulai berkembang, jiwa kita juga dikuduskan, saudara. Keinginan kita juga dikuduskan, saudara. Ya, pengetahuan kita juga dikuduskan, saudara. Jadi dari roh yang sampai jiwa dikuduskan,
pikiran yang dikuduskan, termasuk saudara tingkah laku kita, perbuatan kita, saudara, tubuh kita terus mengalami pertumbuhan. 1 Petrus 1 ayat 14 mulai, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kadang-kadang dalam kebodohan ngikuti hawa nafsu, jangan sampai. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh kehidupanmu, rohmu, jiwamu, pikiranmu, saudara, tubuhmu, tingkah lakumu, perkataanmu, saudara, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya doakan, saya percaya ini tahun Roh Kudus. Tahun ini Tuhan akan bawa kami dari kekudusan kepada kekudusan yang lebih lagi, hati kita dikuduskan, pikiran kita dikuduskan, perkataan kita dikuduskan, seluruh kehidupan kita dikuduskan. Tepuk tangannya yang lebih meriah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ajak saudara ambil komitmen. Katakan apa saudara? Ambil komitmen untuk hidup dalam kekudusan, untuk hidup dalam pertobatan yang sejati. Ada komitmen kita, karena Allah kita kudus. Dia mau tinggal di dalam kita, supaya Roh Kudus bisa tinggal di dalam kita, supaya Roh Kudus bisa berkarya sepenuhnya, saudara. Maka ambil komitmen, saudara, sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, saudara. Itu satu yang penting sekali. Yohanes 16 ayat 8 dikatakan, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan. Ia akan saudara? Menginsapkan, mengingatkan kita, menginsapkan dunia akan dosa. Jadi diinsapkan dosa, diinsapkan hal yang tidak baik, kebenaran dan penghakiman. Jadi ambillah komitmen untuk hidup dalam kekudusan, karena saat Roh Kudus ada dalam kita, salah satu yang dilakukan supaya Dia bisa menolong kita sebagai penolong adalah menginsapkan. Begitu ada hati kita mulai tergoda, diingatkan, diinsapkan. Begitu melakukan dosa yang tidak benar, diingatkan, diinsapkan senantiasa. Oh saudara, saat ada orang mau mencuri, diingatkan Tuhan, enggak boleh, bukan milikmu. Saat seseorang mulai mau pikiran-pikiran yang najis, diingatkan, enggak boleh. Tuhan adalah kudus. Kuduskan engkau, kuduskan pikiranmu, kuduskan hatimu, kuduskan matamu, kuduskan kehidupanmu. Selalu diinsyapkan, saudara. Kita mau simpan pahit hati, dendam, diinsyapkan. Jangan dendam, jangan sakit hati, murah hati, penuh dengan pengampunan. Bapa itu mengampuni. Jadi kita ambil komitmen, saudara, hidup dalam kekudusan. Karena itu dikehendaki Tuhan. Tuhan akan terus menginsyapkan, Tuhan akan terus mengingatkan. Sama juga saat ini, sementara firman Tuhan sedang disampaikan, saudara datang gereja ingin memuji, menyembah Tuhan. Saudara dalam gereja juga ingin cari firman Tuhan, petunjuk Tuhan, pengarahan Tuhan, kata Tuhan apa, supaya kita bisa lakukan. Nah sekarang saudara dapat perkataan Tuhan, dapat nasihat Tuhan, hidup dalam kekudusan. Sadar atau tidak sadar, Tuhan sedang mengingatkan. Saat ini kalau saudara ada yang hidup dalam dosa, saya percaya Tuhan sedang mengingatkan. Jangan keraskan hatimu, saudara. Bukalah hatimu, saudara. Katakan pada Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku sudah salah. Saudara mau diinsyapkan, saudara mau disadarkan, saudara mau dipulihkan, ambil komitmen, mau saudara diinsyapkan supaya terus hidup dalam kekudusan. Saya tidak tahu saudara apa yang ada dalam hidup saudara, hati saudara, pikiran saudara, tutur kata saudara. Tapi kalau saudara sedang diingatkan suatu firman yang saudara langgar, larangan yang saudara langgar, perintah yang belum dilakukan, sudah diperintahkan belum taat, saudara dengar. Saudara itu diinsapkan, ambillah komitmen, saudara terima hidup dalam kekudusan. Amin. Siapa yang mau diinsapkan dan mau insap, angkat tangan saudara. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara.
Maka Efesus 4 ayat 28 dan seterusnya berkata, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Kalau saudara sementara firman Tuhan ini disampaikan, tiba-tiba diinsapkan, disadarkan, sudah mencuri kamu. Mencuri itu luas saudara, bisa mencuri uangnya suami lu, bisa lu saudara ya. Karena gak dikasih diambil sendirian, mencuri saudara. Bisa mencuri kemuliaan Tuhan, bisa lo saudara, betul gak saudara? Bisa mencuri di tempat kerja saudara misalnya. Pokok yang mencuri, bahkan bisa mencuri milik Tuhan. Misalnya saudara harus cepat-cepat sadar, sedang diinsapkan Tuhan. Jangan sampai kebablasan. Sebab kalau kebablasan, nenek bilang itu berbahaya. Tepuk tangan yang meriah. Saya tiba-tiba ingat di sini, saudara, Yudas. Yudas itu sayang sekali. Dia sudah dipilih oleh Tuhan. Dia dijadikan murid langsung dari antara 12 murid, saudara. Dia dipercayai jadi apa, saudara? Bendahara, saudara. Tapi kalau saudara tahu, dia salah, selalu mencuri. Ya, sebagai bendahara, uang dipercayakan kepada Tuhan, dicuri. Satu kali ada perempuan berdosa menyakiti Tuhan Yesus dengan minyak narwastu. Dia marah, minyak yang harganya mahal. Itu saja dituang di kepala, dituang di kaki, pemborosan itu saudara. Ini lebih baik dijual pada orang miskin, bisa dibagikan, lebih berguna. Kenapa diboroskan seperti itu? Yesus tahu apa yang dia katakan saudara. Alkitab menulis, Yudas berkata seperti itu bukan tulus. Artinya karena cinta orang miskin. Tapi karena apa saudara? Dia suka mencuri. Jual saja, masuk bendahara. Yang pegang Yudas saudara. Ada kesempatan untuk mencuri. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara kita semua jadi bendaharanya Tuhan. Dengar, kalau Tuhan berkata mencuri milik Tuhan, jangan sampai. Cepat bertobat, cepat diperbaiki, insyaf. Yudas gak pernah insyaf. Akhirnya habis waktunya. Dan akhirnya dia rugi sendiri. Amin. Saya percaya ini waktunya kasih karunia dicurahkan luar biasa. Ini waktunya Roh Kudus berkarya luar biasa. Perlu kekudusan sehingga tidak dijatuhkan oleh dosa, tidak dijatuhkan oleh jerat-jerat ya dari si jahat yang mencuri. Sadar, jangan mencuri lagi. Tetapi baiklah ia kerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagi sesuatu pada orang yang berkekurangan. Jangan mencuri, malah jadi berkat. Kerja keras, diberkati Tuhan, lalu jadi berkat saudara. Ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari muridmu. Jadi jangan sampai mulut kita itu dipakai memuji Tuhan, tapi juga mengucapkan perkataan kotor. Kadang-kadang kata-kata kotor yang sangat menyakiti orang. Kadang-kadang keluar kata-kata yang tajam, yang negatif, yang merendahkan orang. Saudara, jangan sampai, saudara, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik, saudara. Untuk apa? Membangun. Setiap kita keluarkan perkataan kita. Perkataan itu dari hati, saudara. Pakailah untuk membangun. Pakailah untuk memberkati. Pakailah untuk saudara menghiburkan. Pakailah untuk menuntun mereka dengan baik. Untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarkannya peroleh kasih karunia. Saudara, sekali lagi juga sama. Ayo coba uji. Mulut kita suka mengeluarkan apa? Tuhan ingin mulut kita untuk meninggikan Tuhan. Seperti tadi pujian penyembahan, nomor 1 Tuhan. Tapi ingat, yang kedua sesama. Jangan sampai mulut kita katanya untuk meninggikan Tuhan, memberkatinya Tuhan, tapi untuk menghancurkan orang lain, untuk melukai hati. Ya, jaga perkataan kita. Jangan sampai perkataan yang kotor, yang menyakiti hatinya orang lain. Jangan sampai perkataan yang pedas. Jangan sampai perkataan yang mengintimidasi. Yang penting jangan sampai perkataan kita melukai orang, menghancurkan orang, menyakiti hatinya orang. Betul saudara? Tapi biar keluar perkataan yang membangun, yang menghibur, yang menguatkan, yang memberkati orang lain. Amin. Saudara, saat ini juga sama. Kalau ada, tiba-tiba ingatkan mulutmu kotor. Mulutmu itu nyakiti orang lain. Diinsapkan Roh Kudus. Insyaf saudara.
Jangan terus mengucapkan perkataan yang tidak baik. Itu bisa hancur, itu bisa rusak. Saudara ingat Korah, zamannya Musa. Juga sama, ngomongnya selalu nyerang Musa. Ngomongnya selalu negatif. Ngomongnya selalu pemberontakan. Ngomongnya selalu menjelek-jelekan gitu. Ngomongnya selalu ingin menjatuhkan. Saudara, sampai Musa itu berteriak pada Tuhan. Tuhan ngomong apa? Musa enggak usah takut. Dia itu bukan hanya nyerang engkau. Dia itu menyerang aku, kata Tuhan. Aku yang mengutus kamu. Engkau sedang melakukan tugasku. Diserang terus. Dia itu menyerang Tuhan. Biar aku yang bertindak. Dan Tuhan panjang sabar. Tapi karena enggak pernah insyaf. Akhirnya Tuhan berkata, panggil di hadapanmu. Akhirnya bumi habis. Hari ini kalau ada sekali lagi pakai mulut ini kotor, nyakiti orang, perkataan yang sungguh-sungguh buat menghancurkan orang, diinsyafkan, bertobat, perbaiki. Betul? Jangan saling menyerang, jangan nyerang orang lain. Ya, jangan nyerang sesama orang Kristen, orang percaya. Jangan nyerang gereja lain, jangan nyerang hamba Tuhan. Jangan pakai perkataan ini menjelek-jelekkan, menfitnah, jangan. Bersihkan hati. Mulut itu keluar dari hati. Kalau mulutnya keluarnya nyakiti karena sakit hati. Ada kecewa, ada sakit hati. Tapi hari ini, dengar, Tuhan ingin supaya itu dibuang, saudara. Dan janganlah kamu mendukakan roh Allah. Roh Allah duka kalau kita melakukan seperti itu. Yang telah memeterai kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Allah, Roh Kudus itu sedang memeteraikan kita. Supaya kelak saat pengadilan ilahi ada meterai. Kita sudah dimeteraikan. Ada meterai. Diselamatkan. Selamat. Jangan sampai mengecewakan Roh Kudus yang memeteraikan kita. Ayat 31, segala kepahitan, ya, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang. Hendaklah dibuang. Hendaklah dibuang. Kalau ada, saudara sadar dari hatimu, ada seperti ini kepahitan. Dalam hatimu ada kegeraman. Dalam hatimu ada kemarahan atau emosi. Dalam hatimu ada pertikaian terus yang dipikir bertempur terus. Saudara, hatimu ada fitnah. Tuhan sedang ingatkan, insyafkan, sadarkan, buang. Sebab itu bisa merusak, menghancurkan. Semua kepahitan seperti ini merusak diri sendiri. Hatinya akan rusak, roh hatinya akan rusak, pikirannya akan rusak, tutur katanya akan rusak, tingkah lakunya akan rusak, seluruh hidupnya akan rusak, kesehatannya juga akan rusak. Roh Kudus sedang menginsyafkan. Kalau tiba-tiba saudara tahu itu diinsyafkan oleh Roh Kudus, itu pekerjaan Roh Kudus, saudara. Tanggapi, komitmen, mau hidup dalam kekudusan. Saudara, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Satu kali waktu Tuhan Yesus masuk bait Allah, lihat bait Allah dipakai hal yang tidak benar, marah, dicungkit balikan. Romaku jangan dipakai sebagai sarang penyamun. Romaku harus dipakai untuk menjadi rumah doa. Orang datang untuk cari Tuhan, orang datang untuk nyembah Tuhan, orang datang untuk dengarkan perkataan Tuhan, berdoa pada Tuhan. Sudah, kita ini rumah Allah. Kita ini rumah Allah, betul? Jangan ada sarang penyamun dalam diri kita, dalam hati kita, dalam hidup kita. Tanggapi, saya percaya kasih karunia akan melimpah. Beri tepuk tangan yang meriah. Satu lagi, Simson juga sayang. Dia nasir Allah. Dia luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tapi hatinya selalu, saudara, ada hal yang tidak berkenan. Ya, yaitu selalu ingin cari wanita lain. Ya, bangsa yang dilarang oleh Tuhan. Saya percaya orang tuanya, keluarganya, bangsanya berusaha nyadarkan dia, berusaha menginsafkan, enggak insaf. Saya percaya Roh Allah yang luar biasa bekerja dalam menginsafkan, tapi enggak pernah mau insaf. Sampai waktunya habis, hancur, matanya diculik,
dijadikan seperti binatang, jadi untuk menggiling gandum. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sedang berkata, ayo komitmen, injak. Dan sekali lagi kita tahu firman Tuhan dalam gereja kita itu bukan hanya sekedar pengajaran khotbah, tapi rema. Kalau kita datang gereja, kita sudah ingin apa kata Tuhan, apa petunjuk Tuhan, apa nasihat Tuhan, selalu berbicara. Saat ini saya berkata pada saudara, Roh Kudus sedang berbicara, sedang menginsyapkan. Maka diajak komitmen. Katakan saudara, komitmen. Sekali lagi, komitmen. Akhir zaman itu karena yang jahat makin jahat, yang kudus makin kudus, kata Roh Kudus. Maka saat ini tahun Roh Kudus, Roh Kudus mengajak kita makin kudus, makin kudus, makin kudus, makin kudus, makin kudus, makin kudus, makin kudus. Hari-hari ini kalau lihat berita, bahkan di grup-grup WhatsApp juga ada, wah Amerika ganti presiden yang baru, yang diangkat, wah orang-orang yang kadang-kadang sudah ya dianggap oleh kita orang ini rusak-rusakan gitu saudara. Inilah dunia ya, yang jahat makin jahat, tapi biarlah yang kudus makin kudus. Amin, tepuk tangannya makin meriah saudara. Nah, berita baiknya saudara, Roh Kudus akan memberi kemampuan. Saya ulangi, Roh Kudus akan apa saudara? Memberi kemampuan supaya kita bisa menyingkirkan semua dosa, hal yang negatif saudara, semua yang tidak baik. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan beri kemampuan. Ini penting sekali saudara. Dia akan beri kemampuan buang semua pornografi. Dia akan beri kemampuan buang semua kecewa, kepahitan saudara, buang semua negatif. Roh Kudus akan menolong kita hentikan gosip-gosip yang sering kali ya merusak ya pekerjaan Tuhan. Buang. Roh Kudus beri kemampuan, kalahkan cinta uang jadi cinta Tuhan. Roh Kudus memberi kemampuan buang semua dosa. Kok diem tuh saudara? Itu luar biasa loh saudara. Saudara tahu nggak, manusia itu penuh kelemahan. Kalau kita tidak ditolong Tuhan nggak bisa hidup kudus. Kita itu hidup dalam daging, betul saudara? Di dunia sangat butuh pertolongan dari Tuhan. Sangat butuh kekuatan dari Tuhan. Sangat butuh kemampuan dari Tuhan. Sangat butuh saudara pertolongan dari Tuhan. Tepuk tangan yang sangat meriah saudara. Yeskiel 36 ayat 26 mulai. Kamu akan kuberi hati yang baru. Ini hebat. Kalau saudara pikir, kalau kita sadar hati kita lemah, hati kita kotor, hati kita rusak, kita seringkali memperbaiki nggak bisa. Tuhan bisa memperbaiki, tapi di sini lebih daripada memperbaiki. Tuhan akan memberikan kita hati yang baru. Tuhan akan berikan saudara hati yang baru. Tuhan akan berikan saudara hati yang baru. Tuhan akan berikan hati saudara baru. Hati saya yang baru. Betul saudara? Ini luar biasa. Dan roh yang baru, hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Hati yang keras dijauhkan. Ganti hati yang lembut dengan firman Tuhan. Tidak keras hati. Dengan firman Tuhan tidak membantah. Dengan firman Tuhan tidak banyak alasan. Dengan firman Tuhan tidak malah marah gitu saudara. Hati keras dijauhkan, tapi hati yang lembut seperti tanah yang baik. Begitu ada benih firman masuk dalam hatinya, bertumbuh dalam hatinya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kalau dulu nggak bisa taat, Tuhan berkata, aku akan memberikan hati yang taat. Hati yang taat. Hati yang taat. Hati yang taat. Tepuk tangannya sangat meriah. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya, dan kamu akan diam dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi ya Allahmu. Itu hati yang baru seperti itu saudara. Ya kita mendengar, kita menuruti firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita mengalami kebenaran firman Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, kasih karunia datang nyata dalam kehidupan kita. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisan. Dosa-dosa kenajisan juga kita dilepaskan.
Sehingga kita punya hati yang kudus, hati yang ditahirkan oleh Tuhan, hati yang bersih, saudara. Iya, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah-tengah bangsa. Semua kalau hati ini sudah dipulihkan, keadaan juga pulih. Karena Tuhan berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hati, dari sinilah terpancar kehidupan kita. Ayat 32, bukan karena kamu aku bertindak, demikian firman Tuhan Allah, ketahui itu, merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu. Hai kaum Israel, bukan karena kamu bisa taat, kamu bisa hidup kudus, saudara, tapi karena Tuhan. Jadi kita malu karena kita hidupnya tidak baik. Beginilah firman Allah, pada hari aku mentahirkan, harinya datang, Tuhan melahirkan kamu dari segala kesalahanmu. Aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan rentuan-rentuan akan dibangun lagi. Saat hari itu tiba, Tuhan dikatakan di sini mentahirkan kita. Tuhan beri hati yang baru, Tuhan beri kesetiaan yang baru, Tuhan bersihkan hati kita. Maka dikatakan yang hancur dibangun kembali, dipulihkan oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan dijadikan nyata. Saudara, saya doakan inilah harinya. Kenapa? Tahun ini tahun Roh Kudus. Dan karena apa? Hari ini Tuhan berkata kudus, kuduskan. Tuhan itu kalau berkata, tujuannya Dia itu ingin kita ngalami. Tuhan ingin menolong kita mengalami. Biarlah hari ini sungguh-sungguh hati yang keras dilembutkan, hati yang najis ditahirkan, hati yang kotor dibersihkan, hati yang rusak jadi membangun. Hati yang, amin saudara, imani. Dan itu akan mendatangkan pemulihan yang luar biasa. Saudara, itu banyak sekali kesaksian banyak sekali. Salah satunya juga banyak, saudara, orang yang harusnya nggak bisa tiba-tiba dijamah. Ada satu orang pernah bersaksi, belum lama, tapi dulu Pak Tekno juga pernah ngalami. Tanya Pak Tekno, saudara, dia ngerokok lama gitu, saudara, sudah melayani masih ngerokok. Jadi di dalam gereja enggak ngerokok, saudara. Kalau ketemu orang enggak ngerokok, dia bilang ngerokoknya kalau sendirian di WC itu, saudara. Tapi satu hari dia ikut doa lawatan Roh Kudus, dijamah, dilawat Roh Kudus. Dia berkata heran, besoknya dia ambil rokok. Kok orang enak ya, malah enggak suka sendiri, saudara. Karena itu hati yang baru. Amin, saudara. Nah, itu satu yang luar biasa. Nah, kalau kita sudah diberi hati yang baru, kita sudah dimurnikan oleh Tuhan, hati yang murni, kita harus terus, saudara, jaga hati itu terus, terus dimurnikan, jangan sampai rusak lagi. Ikuti proses pemurnian yang dari Roh Kudus, sehingga terus makin murni, makin murni, makin murni, saudara. Terus makin dibawa oleh Tuhan, makin dibawa oleh Tuhan. Roh Kudus berkarya makin dahsyat, makin dahsyat, dibawa naik, makin naik lagi, makin naik lagi. Karena ini tahun Roh Kudus berkarya dengan dahsyat. 1 Timotius 1 ayat 18-20, tugas ini ku beritahukan padamu, Timotius anakku, ini anak rohani, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuatan itu engkau memperjuangkan. Ini anak rohaninya sudah dimurnikan, tapi terus berjuang, memperjuangkan apa? Perjuangan yang baik dengan apa? Iman dan hati nurani yang murni. Jadi hatinya sudah dimurnikan, berjuang terus, jaga terus, saudara. Dengan hati yang sudah dimurnikan, jaga terus, saudara. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni, sudah murni, sudah sebetulnya terus akan peka hatinya, saudara. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Sudah dimurnikan, saudara. Biasanya kalau kita sudah dimurnikan, mau dosa itu pergumulan, tapi enggak dengar perkataan Roh Kudus dalam hati nuraninya. Akhirnya jadi beban, akhirnya jadi rusak, akhirnya jadi hancur. Jadi semuanya, setiap saudara semua dan saya, kita sudah dimurnikan
bahkan yang sudah melayani, bahkan yang dipakai luar biasa, jadi pendoa, jadi pelayan Tuhan, jadi apalagi pengkhotbah, semua pelayan Tuhan yang sudah memberikan, jaga terus, tetap dalam kemuliaan, saudara, tetap dalam kemuliaan. Karena kita tetap dalam kemuliaan, akan dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan, akan dibawa naik lebih tinggi dan lebih tinggi, saudara. Ya, itu penting sekali, saudara. Ya, karena saudara, kekudusan juga menjadi syarat kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Siapa yang boleh naik, ini cerita, naik ke atas gunung Tuhan? Saudara, siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Ya, saudara, siapa penipu? Itu iblis, bapak pembohong, penipu. Tidak serahkan pada tipuannya, dan yang tidak bersumpah palsu. Terus jaga kemuliaan hati, kekudusan hati, hati yang taat, hati yang kudus, tidak cemar, akan dibawa naik. Boleh naik ke gunungnya Allah, boleh naik ke gunungnya Allah, makin tinggi lagi, makin tinggi lagi. Amin. Siapa yang rindu tahun ini sungguh-sungguh dibawa Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Roh Kudus berkarya lebih lagi. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Terus jaga, saudara, kemuliaan dengan pertolongan Tuhan. Yesaya 44 ayat 2 dan 3. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, ya, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, ya, dan yang menopang engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, saudara. Jangan takut, saudara. Hambaku Yakub, dan hai Yesurun, ya, yang telah kupilih. Jangan takut, katakan, sebab aku akan mencurahkan ke atas tanah yang haus. Yang penting kita lapar dan haus. Terus dimurnikan Tuhan, ditahirkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, diinsapkan oleh Tuhan, saudara, ditolong oleh Tuhan, memperbaiki, saudara. Dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Kita merasa butuh hujan, bahkan hujan lebat. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, sampai keturunan kita, saudara, dicurahkan Roh Kudus. Roh Kudus juga berkarya luar biasa sepenuhnya. Dan berkatku ke atas anak cucumu. Siapa yang rindu, angkat tangan. Saudara, pelajaran tadi sudah dimurnikan. Terus komitmen, terus jaga, makin murni, makin murni, makin murni. Tuhan Roh Kudus akan berkarya makin dahsyat, makin dahsyat, makin dahsyat. Sepenuhnya, saudara, dibak naik, dibak naik, dibak naik. Saudara, firman ini punya arti seperti itu. Di sini dikatakan, ya, jangan takut, hambaku siapa? Yakub. Saudara, siapa? Teriak, siapa? Dan hai siapa, saudara? Yesurun, dikatakan, jangan takut, Yakub, ya, dan hai Yesurun. Kenapa? Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan curahkan rohnya, Tuhan akan berkarya lebih, bahkan sampai anak cucu kita. Oh, Roh Kudus curahkan, berkat dicurahkan. Dikatakan, jangan takut, saudara. Lah, siapa Yesurun? Yesurun itu ya Yakub. Yakub itu punya beberapa nama, saudara. Yang pertama sudah terkena Yakub, saudara. Ya, Yakub itu artinya apa? Banyak, saudara. Penafsir salah satunya tafsirannya apa? Apa, Bu Bebe? Penipu katanya gitu. Sebab hidupnya apa? Tisani, tipu sana, tipu sini gitu, saudara. Menipu kakaknya, menipu ayahnya, tipu-tipuan gitu, saudara. Betul, saudara? Tapi dia sampai ya melarikan diri, ketemu, dapat istri di rumah mertuanya, ganti ditipu, ditipu, ditipu. Hidupnya penuh dengan tipu-tipuan. Betul, saudara? Berarti hatinya perlu dibersihin. Betul gak? Halo? Halo? Berarti hatinya perlu dibersihin. Tuhan berkarya. Tuhan berkarya. Hatinya dibersihin. Setelah dibersihin, maka dia diangkat jadi Yesurun. Artinya apa? Yesurun itu artinya apa, saudara? Yesurun ya punya arti jujur. Dulu nggak bisa dipegang ngomongnya, tipuan terus. Sekarang jujur. Sekarang tulus. Sekarang lurus jalannya. Ya, ya, ya.
naik. Saya ajak setiap saudara. Kalau ada saudara sadar loh sebenarnya. Saudara itu mentalitasnya rendah. Belajar. Dimulihkan. Supaya saudara dinaikkan. Hanya akan menjadi orang yang jujur. Hanya akan menjadi orang yang bisa dipercaya. Saudara dengar. Alkitab berkata. Orang yang bisa dipercaya akan dipercayai banyak. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, betul? Yang 25 bisa dipercaya, Tuhan berkata, kamu bisa dipercaya dalam kecil, aku beri kepercayaan yang besar. Betul saudara? 1 talenta gak bisa dipercaya. Gak dipercaya, malah diambil. Betul? Banyak orang pengusaha kaya butuh karyawan yang bisa dipercaya. Yang sulit kalau pengusaha itu bukan dananya. Yang sulit itu cari SDM yang bisa dipercaya. Kalau kita bisa dipercaya, kita diangkat. Yusuf jadi orang yang bisa dipercaya dimanapun, di rumah Potifar bisa dipercaya, hidupnya diangkat naik. Di penjara bisa dipercaya, hidupnya diangkat naik. Saudara, kalau mau dari Yakub berubah menjadi Yesurun, lurus, bisa dipercaya. Jujur. Saudara akan dibawa naik. Amin. Itu hati saudara. Tuhan ingin bawa naik kita. Tuhan ingin membawa naik saudara, saudara dan saya. Maka Tuhan berkata, bersihkan hati. Kuduskan hati. Kudus itu bicara banyak tadi. Bersih, lurus, tulus. Saudara, betul? Maka Tuhan akan berkira lebih. Dan akhirnya Yakub diberi nama satu lagi. Siapa namanya? Israel. Satu kali dia sedang bergumul semalam-malaman. Karena dia akan ketemu dengan kakaknya, dia takut. Semalaman bergumul. Ya saudara, sampai fajar mau menyingsing. Lalu yang bergumul berkata, lepaskan aku. Yusuf berkata, tidak. Sebelum kau berkati aku tidak akan melepaskan kau. Yakub tahu ini Tuhan. Atau malaikat Tuhan. Dia tahu. Pegang terus, berjuang terus. Sebelum kau tolong aku, sebelum kau jawab doaku, sebelum kau nyatakan kasihmu, aku gak lepas. Lalu dipukul pangkal pahanya, dia pincang. Tapi ditolong. Lalu malaikat Tuhan atau Tuhan berkata, namamu Israel. Israel itu apa? Pangeran. Pangeran. Anak raja. Mentalitas pangeran. Bukan mentalitas pecundang. Dulu mentalitasnya sangat rendah. Naik. Jujur. Sekarang mentalitas seorang pangeran. Kita disiapkan anak raja di atas segala raja Israel secara rohani. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Dan saya percaya ada rencana Tuhan yang hebat. Rencana Tuhan yang dahsyat. Saya persiapan firman tadi sore. Ya sebelum berangkat saya rasa Tuhan itu berkata kepada saya. Sampaikan firman Tuhan ini bukan sebagai penghakiman. Kamu berzina, kamu gudil, kamu jahat, kamu ini macam-macam. Jangan. Firman ini adalah sebagai anugerah. Karena Tuhan ingin memberi pemulihan. Bukan untuk penghakiman. Tapi untuk pertolongan Tuhan. Tuhan mau memberi kekuatan. Tuhan memberi pertolongan. Tuhan mau memberi hati yang baru. Tuhan mau memberi roh yang baru. Tuhan memberi jiwa yang baru. Tuhan beri tingkah laku yang baru. Tuhan memberi hidup yang baru. Tuhan beri kasih karunia yang baru. Saudara dengar. Tuhan jelas sekali berkata dalam hati. Tuhan ingin memberikan sesuatu yang baru. Maka setelah ini kita akan datang minta. Tuhan terima kasih. Engkau bukan ingin menghukum. Hatimu penuh dengan kasih kasihan. Engkau ingin pulihkan kita. Engkau ingin datangkan pengampunan. Engkau ingin pulihkan. Engkau ingin bawa kita makin naik. Bawa kita makin naik. Bukan untuk dihancurkan. Tapi dipulihkan. Tapi diangkat oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Dalam kemuliaan dan kemuliaan. PW segera maju ke depan. Kita pujikan. Berembuslah Roh Kudus. Seperti yang tadi dipakai untuk sebelum firman. Semua bangkit berdiri. Ayo saudara kita minta Tuhan berkarya. Saudara dengar ini rema. Tuhan berkata hati saya. Firman ini adalah untuk menolong kita. Amin. Firman Tuhan ini untuk mengisapkan kita. Amin. Firman Tuhan ini untuk memulihkan kita. Amin.
Dia ingin memberi Amin. pengurapan hati yang baru, Yes. roh yang baru, Amin. kasih karunia yang baru. Kita pujikan pujian ini. Berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, berhembuslah. Pakai lagu ini saudara, menjadi doa kita, menjadi permohonan kita pada Tuhan. Bersyukur Tuhan ingin menganugerahi kita. Oh, hati yang baru, oh, roh yang baru, oh, hidup yang baru, kasih karunia yang baru. Oh, Dia akan merebus, oh, Dia akan merebus saudara. Dia akan penuhi hati kita. Dia roh yang kudus, supaya hati kita dipenuhi dengan kekudusan. Oh, Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terluka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati. Sekali lagi, berhembuslah Roh Kudus dengan segenap hati saudara. Biar kita punya hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Biarlah kita saudara menjadi tanah yang gersang, yang kering, yang butuh air. Oh, Roh Kudus mengalir, oh yang butuh angin. Roh Kudus merebus seperti pada saat Pentakosta. Angin Roh Kudus merebus. Hati yang hancur dipulihkan oleh Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan. Ora la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la Ira la pasakara la pasakara la pasakara la. Berebuslah Roh Kudus. Roh Kudus kami berdoa. Oh musi angin Roh Kudus seperti saat Pentakosta. Oh hati murid-murid yang sedang hancur, hati murid-murid yang sedang kecut dan tak berhati, hati murid-murid yang sudah sangat lemah. Angin Roh Kudus berebuslah atas setiap kami, seperti berebus pada setiap murid-murid-Mu. Hembusi Tuhan, hembusi Tuhan, sehingga mereka dipenuhi, sehingga mereka dipulihkan, sehingga mereka dibangkitkan, sehingga mereka sungguh-sungguh mengalami kasih karunia. Dipakai Tuhan luar biasa. Angin Pentakosta berebus, berebus, berebuslah atas kami yang ada di tempat ini, atas setiap orang yang sedang mengikuti live streaming ini, atas Roma-Roma yang sedang mengikuti streaming ini, dimanapun berada. Berebuslah Roh Kudus, angin Roh Kudus berebus. Terima, terima, terima saudara, terima, terima, terima saudara, terima, terima, terima. Dibangkitkan, seperti rasul-rasul Tuhan, dibangkitkan, dipulihkan, diurapi, dipakai. Orala pasakara la pasakara la pasakara. Irala pasakara la. Kami juga berdoa, kami juga berdoa seperti angin kehidupan, angin Roh Kudus yang dihembuskan kepada tulang-tulang kering yang dilihat oleh Yeskiel. Oh Tuhan, Roh Kudus kami juga berseru, berebuslah angin Roh Kudus dari segala penjuru, dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat. Berebus, berebus Roh Kudus, berebus Roh Kudus, sehingga tulang kering dibangkitkan menjadi laskar-Mu, dibangkitkan menjadi tentara-Mu Tuhan. Terima dengan iman saudara, terima. Bukan waktunya mikir yang lain. Lapar dan haus saudara, tangkap. Ambil tindakan profetik, terima. Ambil tindakan profetik, terima. Yang ada di tempat ini, yang sedang ikuti online, terima, 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 terima. Saya rasakan kuasa Tuhan sedang bekerja. Saya rasakan angin Roh Kudus sedang berembus
mengembus, sedang mengembus, sedang mengembus. Embusi Roh Kudus setiap kami, tidak ada yang tertinggal, yang lemah. Angin Roh Kudus beri kekuatan, yang susah angin Roh Kudus memberi penghiburan, yang sakit angin Roh Kudus memberi kesembuhan. Yang kotor angin Roh Kudus memberi angin yang membersihkan. Orala pasakara pasak, yang najis angin Roh Kudus mentahirkannya. Orala pasakara pasaka, hati yang keras angin Roh Kudus melembutkan. Semua perkataan-perkataan negatif angin Roh Kudus menghembuskannya, menghilangkannya, menggantikan perkataan yang memberkati, perkataan membangun. Orala pasakara pasakara, irala pasakara pasak. Tuhan, kami doakan setiap doa-doa yang dipanjatkan, yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan Tuhan, supaya kesehatan mereka bisa dipakai, selamatkan banyak jiwa, membalas cinta kasih-Mu Tuhan. Yang kekurangan berkatilah Tuhan, supaya mereka juga bisa Kau pakai jadi saluran berkat, saluran berkat. Yang gagal pulihkan, beri kemenangan, beri keberhasilan, supaya mereka menolong orang lain yang gagal. Tuhan, berkati pelayanan-pelayanan, berkati kelompok sel, berkati KKS, berkati setiap anggota kelompok sel, landa setiap kami yang ada tempat ini, yang mengikuti pada saat ini, bangkitkan Tuhan. Orala pasaka, ini tahun Roh Kudus, Engkau berkarya dengan dahsyat. Kami terima, kami terima, kami terima, kami terima Tuhan. Orala pasaka, orala pasaka, irala pasaka, orala pasaka. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau dahsyat. Kami tangkap dengan iman. Tahun ini, tahun Roh Kudus berkarya dengan dahsyat dalam hidup kami. Roh Kudus mengurapi dengan dahsyat hidup kami. Roh Kudus memakai hidup kita dengan dahsyat. Roh Kudus menolong untuk selamatkan banyak jiwa. Luar biasa. Beri kemenangan, beri keberhasilan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, berikan perkenanan di hati-Mu. Beri kami hati yang cinta Tuhan lebih dari apapun. Lebih daripada harta, lebih daripada kepentingan pribadi kami masing-masing. Kami bersyukur punya Allah, Tuhan seperti Engkau yang menuntun kami senantiasa. Firman-Mu adalah petunjuk-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami. Kami akan pulang dalam tuntunan-Mu Tuhan, dalam kekudusan. Engkau sudah tahirkan kami. Kami sudah dikuduskan. Kami menjadi orang-orang kudus. Kami akan terus jaga kekudusan. Kami akan tolak semua yang tidak baik. Roh Kudus, tinggallah dalam hati kami. Berkaryalah sepenuhnya. Kami milik-Mu. Gereja ini milik-Mu. Pakailah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara di Tuhan. Diberkati dengan karya Roh Kudus sepenuhnya. Diberkati dengan kekudusan Tuhan. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, pelayanan dan kesaksianmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, pelayananmu, segenap kehidupanmu, masa depanmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Sudah diberkati, katakan bersama.